Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia dan PPKN, sesuai buku siswa halaman 141 sampai dengan 149. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Siswa dapat membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Siswa dapat memahami pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3-1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Ayo menulis, lingkarilah jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Silakan nanti dalam kotak ini ada surel, daun lontar, pesan singkat atau SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku. Lingkari produk-produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Silahkan kamu bisa lihat pada bacaan. Sebagai contoh, salah satu produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi adalah ponsel. Ya, jadi tadi dalam bacaan diawali dengan surat, kemudian sampai berkembang, yang terakhir adalah surel. Nah, silakan lingkari yang termasuk dalam produk teknologi komunikasi. Silahkan kamu bisa lihat pada bacaan mana saja yang termasuk jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nah, sebelum membuat ringkasan, kamu terlebih dahulu mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kita lihat pada teks. Nah, ada berapa paragraf di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Untuk kalimat utama masing-masing paragraf biasanya terdapat di awal kalimat, ya. Jadi awal kalimat itu merupakan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Silahkan nanti kamu tulis masing-masing kalimat utamanya, kemudian tuliskan ringkasannya di sini, ya.
Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Bagaimana? Apakah bisa? Ya, tentu saja bisa. Seperti tugas tadi ya, masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, masing-masing tugasnya berbeda-beda. Tentu saja ini akan mempercepat penyelesaian tugas. Diskusikan dengan teman kelompokmu, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Nah, karena dalam situasi seperti ini, silakan nanti kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu ataupun orang yang ada di rumah, ya. Ini sebagai contoh, misalkan Fakih itu pandai menulis. Kemudian ada juga Lila yang pandai menyanyi. Nah, nanti silakan kamu sebutkan ada 5 teman kamu yang memiliki kemampuan khusus. Mungkin ada yang pandai menggambar, ada yang pandai menyanyi, ataupun ada juga yang pandai dalam hitungan matematika. Silakan nanti kamu diskusikan dengan orang tuamu ataupun dengan orang yang ada di rumah atau wali teman kamu yang memiliki kemampuan khusus. Ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda atau beragam. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi, ya. Kolaborasi. Menurut kamus KKBI atau KBBI ini maksudnya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah kemampuan setiap orang sama? Bagaimana tadi setelah berdiskusi mengamati kemampuan khusus masing-masing temanmu? Ya, ternyata kemampuan setiap orang itu berbeda-beda atau beragam. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Tentu saja sikap kita adalah saling menghargai dan saling menghormati. Karena kemampuan masing-masing orang berbeda-beda, kita bisa bekerja sama. Dengan bekerja sama, masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan bersama. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, kita bisa bekerja sama menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru yang diberikan, ya. Sehingga sikap kita terhadap keberagaman adalah kita saling menghargai dan saling menghormati untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Terima kasih, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.